Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Widya Astuti dengan NIM H54012210078. Jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang ARMA, ARIMA, dan ARMA. Oke, pertama-tama kita lihat buat ngelihat apa sih definisi dari ARMA, ARMA, dan ARIMA. Pertama, R atau autoregresif merupakan model yang menggunakan nilai sebelumnya dalam suatu deret waktu untuk memprediksi nilai saat ini. Lalu yang kedua adalah MA. MA itu kepanjangannya adalah moving average, yaitu model yang menggunakan kesalahan prediksi sebelumnya untuk memperbaiki prediksi saat ini. Lalu yang kedua adalah ARMA, atau Auto Regressive Moving Average. ARMA merupakan kombinasi dari model R dan MA untuk meningkatkan akurasi prediksi deret waktu. Lalu yang terakhir ada ARIMA. ARIMA itu kepanjangannya Auto Regressive Integrate Moving Average, yaitu model ARMA yang diperluas dengan komponen integrasi atau I untuk menangani data yang tidak stasioner. Oke, yang kedua, siapa yang memakai model ARMA, ARMA dan ARIMA? Jadi, biasanya model ini tuh dipakai oleh analis data, ekonom, ahli statistik, peneliti dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, cuaca, dan sains data. Lalu, kapan dan di mana biasanya model ini tuh dipakai? Model analisis ini biasanya dipakai di analisis data time series ketika ingin melakukan forecasting atau peramalan. Lalu, mengapa model ARMA dan ARIMA penting? Model ini penting karena digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data deret waktu untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan memanfaatkan pola historis dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang. Lalu, bagaimana sih tahapan pengerjaan model-model ini? Nah, pertama, kita lihat dulu buat tipe mode R itu kita lihat buat pola ACF-nya itu menurun secara eksponensial menuju nol dan pola PACF-nya itu signifikan pada semua leg P. Lalu yang kedua, ma atau ki itu signifikan pada semua leg P dan menurun secara eksponensial menuju nol. Lalu ada arma atau P, ki yaitu menurun secara eksponensial menuju nol dan menurun secara dan pola PACF-nya menurun secara eksponensial menuju nol. Lalu yang terakhir adalah arima yaitu PIQ. Pola ACF-nya menurun secara eksponensial menuju nol dengan pembedaan yang tadi dalam tengah ada I itu adalah turunan. Lalu yang kedua adalah pola PACF-nya menurun secara eksponensial menuju nol dengan pembedaan juga. Oke, kita lanjut buat bagaimana cara analisis data eh, bagaimana cara analisis data time series menggunakan RR ARMA, ARMA dan ARIMA di Stata. Oke, kita lanjut aja. Di sini aku pakai data FDI. Oke, kita copy aja ya datanya, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita buka Stata. Sebentar. Hmm. Oke, di sini aku nyimpen aplikasinya di sini. Kita buka, lalu ke bagian data editor edit, lalu kita paste. Oke, oke. Terus di sini aku mau nambahin buat variabel waktu. Aku pakai generate t sama dengan underscore n. Kita coba lihat di datanya. Wait, ini menghalangi. Oke, kita lihat di mana. Udah ada ya. Terus kita bikin buat t-set. Oh, generate new. Kita bikin variabel baru namanya new t sama dengan. Oh.
TM tadi aku pakainya tahun 2010, 2010 M1 tutup kurung C minus 1 enter. Ah, apa ini ya ketambahan spasi ya? Oke, tambahan spasi ternyata. Oke, udah ada. Terus kita t-set. Ya, ini maksudnya kita bikin variabel new t itu sebagai sebagai variabel. Bentar ganti dulu deh formatnya. Ini formatnya jadi bulan. Oke, oke, lalu desainnya. Oke, nyampe 2014 di bulan tengah-tengah ya. Lanjut, lanjut kita cek buat stasionernya pakai grafik time series, lalu line plots. Kita pilih variabelnya. Di sini yang mau aku cek variabel FDI, save, oke. Oke, jadi ini kalau semisal dilihat dari gambarnya aja, kelihatannya nggak stasioner ya, karena di bagian ini tuh turunnya terlalu jauh gitu. Dan dari datanya terlihat juga tidak beraturan. Oke, mungkin karena perspektif orang itu beda-beda dalam melihat gambar, kita coba langsung aja uji secara formal menggunakan defuller. Defuller, FDI, Oke, di sini buat nilai critical value-nya ternyata nilai critical value-nya eh, masih di bawah, masih di atas critical value 1%, tapi udah di bawah critical value 5% gitu. Eh, kan di sini kalau aku biasanya pakai critical value tuh 0, biasanya yang dipakai tuh 0,5% ya. Jadi eh, aku anggap ini udah stasioner. Dan karena nilai p-value-nya juga udah di bawah 0,05, jadi udah stasioner. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut aja. Kita cek nilai IC dan PIC buat ngecek ordo ordo maksimum dari R dan M-nya. Oke, kita cek buat nilai IC duluan buat ngecek ordoma. IC FDI. Oke. Nah, buat ngecek nilai ordo itu, ini bisa dilihat dari yang terakhir di luar dan pertama kali masuk gitu. Nah, ini kan terakhir di luar dan selanjutnya masuk. Nah, ini kan terakhir di luar yang ordo kedua ya. Kita berarti anggap buat ordonya tuh 2 gitu. Kita lanjut cek buat PIC-nya. Oke, kalau di sini nilai PIC-nya yang terakhir di luar 1 dan selanjutnya masuknya kedua ya. Berarti odonya 1. Berarti kita nemuin buat odo maksimum itu 2,0,1 karena tadi nggak di apa namanya nggak diturunin terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita bikin buat model Arimanya dulu. Kan tadi Arima, koma Arima FDI, Arima kita tulis order yang kita dapat tadi kan
PICR itu kan satu, terus turunannya nol, terus dua kan ya buat nilai M-nya. Terus biar kita nggak perlu lihat prosesnya, tulis aja nol. Oke. Oke, ini kalau dilihat deh buat kan tadi buat I-nya nol ya. Jadi ini ARMA. Nah, buat leg pertama itu 0,01 udah di bawah 0,05 berarti udah stasioner, udah signifikan. Lalu buat Ma-nya karena masih di atas 0,05 berarti rada kurang signifikan dan buat probabilitasnya udah di bawah 0,05 berarti secara keseluruhan model ini tuh signifikan gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya buat cek nilai AIC buat nentuin ini tuh modelnya udah terbaik belum. Nah, kita pakai stat IC, enter. Oke, di sini note dulu ya 159. Kita cek buat variasi model lain. Tadi kan 102. Nah, ini yang bisa diganti angka di bawahnya ya. Maksudnya berarti 2. Berarti pilihan lainnya 1 sama 0 gitu, nggak bisa 3 gitu. Oke, kita enter. Di sini juga buat ma-nya lag-nya kurang signifikan ya. Jut, stat IC. Oke, di sini 160. Berarti model yang tadi lebih baik ya daripada model ini. Nah, jadi kita coba-coba aja semua buat nentuin model terbaiknya. Oke, start IC. Di sini tuh 59. Oh, udah lebih kecil ya. Jadi ini calon terbaik ya sejauh ini. Buat probabilitasnya udah 0, udah 0,00, udah di bawah 0,5 berarti signifikan. Yang tadi juga signifikan. Lanjut kita coba model lain. Nah, ini kita coba yang depan yang diganti. Tadi udah 0 kan ya? Oke, start IC. Oh, ini lebih gede ya. Berarti terakhir yang tadi masih terbaik yang 1,00. Lanjut, Ctrl V, 0,01. Start IC. Ini makin gede ya, berarti makin jelek. Oke, lanjut. Buat terakhir model berarti 0,0. Makin gede, makin jelek ya. Berarti tadi model terbaik itu yang ini. Ini ya, kita cek ulang. Takut salah. Ini. Oke, karena di sini kita udah nemuin buat apa namanya model terbaiknya, kita coba buat peramalannya ya. Karena sebenarnya Arima itu hanya bisa untuk memprediksi jangka pendek. Jadi di sini aku mau pakai 5 bulan ya. Rumusnya, komennya kita pakai T7, koma, red, karena aku mau pakai 6 bulan aja sekalian biar genap setahun. Kita enter. Oke, coba kita cek di datanya. Oke, di sini buat
variabel waktunya udah nambah ya, dari bulan 2014 bulan 7 hingga 2014 bulan 12. Lanjut, buat prediknya kita pakai comment predik, predik, chat, predik, chat, predik. Baik, di sini kita lanjut buat per apa namanya? Peramalannya. Nah, di sini kita pakai predik, buat variabelnya mau aku namain FDI, lalu Y dynamic, ini buat time series, buat waktunya tadi. Lalu ini eh, aku mau mulai prediksi dari 2014 bulan ke-7. Oke, mungkin kita enter aja ya. Oke, ini udah muncul. Kita lihat ke data editornya. Oke, jadi di sini udah muncul ya. Buat future FDI ya. Ini tuh buat nilai ramalannya tuh segini dan ini tuh nilai aktual yang terjadi gitu. Nah, ini buat 2014 bulan 7-nya itu menggunakan menggunakan ARMA diprediksi hasilnya bakalan segini gitu nilai FDI-nya. Nah, ini buat tadi lama 6 bulan ke depan gitu. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.